Nah, ya, sekarang ini apa namanya? Menghitung pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup sederhana. Oke. Nah, pendekatan pengeluaran ini, menghitung pendapatan nasional tertutup sederhana ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dengan pendekatan injeksi kebocoran. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Y di sini adalah Y disposable income atau pendapatan siap pakai. Kenapa pendapatan siap pakai? Karena di sini kita tidak membicarakan tentang pajak, tidak membicarakan tentang apalagi ya, sedang subsidi atau yang lainnya. Jadi di sini pendapatan di sini sudah benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi. Seperti itu. Ya. Kemudian pendapatan injeksi dan kebocoran. Pendekatan ini intinya adalah kalau saya bisa bilang menurut saya, ini bagaimana saving atau injeksi ini, injeksi kita sebut bukan, ini adalah investasi ya, bukan injeksi, tapi investasi. Nah, di sini I-nya itu investasi itu mengucurkan dana pada suatu perusahaan. Nah, kemudian itu harus sama dengan saving. Artinya gini, kita sebagai konsumen pasti kalau tidak untuk konsumsi, ya untuk saving. Ya, ada dua itu. Maka di sini pendapatan kita atau pendapatan konsumen adalah untuk konsumsi ditambah dengan untuk saving. Nah, saving ini bisa digunakan juga untuk melakukan suatu investasi. Nah, seperti itu. Oke. Makanya disebut kalau misalnya, maaf, saya ulangi, kalau misalnya injeksi berarti kita menyuntikkan dana supaya kita mendapatkan suatu pendapatan. Ya, seperti itu. Nanti karena ini masih sederhana, maka yang kebocorannya atau aplikasinya masih belum bisa kita lihat sebenarnya. Oke. Fungsi konsumsinya adalah C sama dengan C0 atau konsumsi otonom ditambah C kecil. C kecil itu adalah marginal propensity to consume. Ya, C kecil itu sama dengan kalikan YD atau pendapatan disposable. Nah, apa itu marginal propensity to consume? Adalah tambahan keinginan untuk mengkonsumsi karena adanya tambahan pendapatan atau perubahan pendapatan. Atau bisa saya ulangi lagi, marginal propensity to consume adalah perubahan konsumsi, perubahan keinginan konsumsi karena adanya perubahan pendapatan. Oleh karena itu dia akan dipengaruhi oleh YD di situ kalau kita lihat rumusnya. Seperti itu, ya. Jadi fungsi konsumsi untuk perekonomian tertutup sederhana ini seperti ini saja. Semakin mendekati 1 maka semakin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Ya, jika YD-nya itu misalnya semakin besar, maka C-nya juga akan menjadi maka konsumsinya C besar itu akan menjadi lebih besar. C otonom itu apa? C otonom
C otonom atau konsumsi otonom itu adalah konsumsi yang harus kalian keluarkan meskipun kalian tidak memiliki pendapatan. Misalnya kalian masih bayi gitu misalnya. Kalian ada pendapatan? Tidak ada, tapi kalian masih harus butuh konsumsi untuk makan, untuk minum, dan sebagainya. Itu adalah konsumsi otonom. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kemudian, nah ini yang saya ingin jelaskan. Contoh soal 1, coba kalian tulis itu. Pada saat pendapatan itu 1.250, konsumsinya adalah 500, ya. Dan setelah kenaikan gajinya sebesar 500, maka pengeluarannya konsumsinya menjadi 600. 600. Nah, yang dicari adalah MPC-nya atau marginal propensity to consume atau C yang kecil yang tadi ada di atas ini. Yang 5 ya, Pak. berapa? 5. Coba dikerjakan. Berapa? 5. Ada yang lain? Bukan 5. Maaf, Pak. Kenaikan gaji sebesar pendapatan. Berapa? Berapa? C kecil sama dengan keluarnya C besar. C kecil sama dengan perubahan C kan? Jadinya C2 dikurangi C1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Y1. C2-nya berapa? 1.750. Oke, betul. C1-nya? 1.250. Oke. C2 dikurangi C1 jadinya? 500, Pak. Oke, betul. Y2-nya berapa? Y2-nya 600. Kok kebalik. Maaf. Nanti dulu. C-nya berapa tadi? C1-nya berapa? 1.250. Oke. Itu kelihatan nggak sih? Itu pada saat pendapatan konsumen 1.250. 1.250. Itu C apa Y? Pendapatan konsumen, konsumsi yang harus dikeluarkan. Iya, Pak. Itu Y, bukan Pak. C ya. Oke. Ya, karena itu pendapatan konsumen. Oke. Jadi berarti 1/5. 1/5 atau berapa? Kalau desimalnya 0,2. 0,2, Pak. betul. 0,2. Yang lain sama nggak? Masih belum paham, Pak. Ya, tadi kan MPC kan delta C per delta Y. 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 Delta C per delta Y. Nah, di sini C2-nya berapa? Delta kan itu 600. perubahan ya? Perubahan ya? Iya. Oke. C2-nya adalah 600. C1-nya adalah 500. 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Y2-nya berapa? 1.750. Dikurangi Y1. Y1. Sebesar? 1.250. Jadinya 100 dibagi dengan 500. jadinya 0,2. Oke. Ya, betul. Nah, terus tentukan fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsinya adalah C0 ditambah CYD. Oke, kalian tulis ini dulu. C sama dengan C0 ditambah CYD. Ya. Udah, Pak. Oke, ya udah. Nah,
Fungsi konsumsinya C